Failing Forward, mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, by John C. Maxwell. Bab 4, bagian ketiga. Anda sudah terlalu tua untuk menangis, namun terlalu sakit rasanya jika tertawa. Mulailah bergerak, bangunlah momentum, buatlah kekeliruan-kekeliruan, majulah terus. Penulis drama George Bernard Shaw menyatakan, selain lebih terhormat, kehidupan yang dijalani dengan membuat kekeliruan-kekeliruan pun lebih bermanfaat daripada kehidupan yang dijalani tanpa melakukan apa-apa. Untuk mengatasi rasa takut dan memutus siklus ketakutan, Anda harus bersedia mengakui bahwa Anda akan menghabiskan sebagian besar hidup Anda dengan membuat kekeliruan-kekeliruan. Kabar buruknya adalah bahwa jika Anda sudah lama tidak aktif bertindak, memulainya pasti sulit. Kabar baiknya adalah, begitu Anda mulai bergerak, semakin mudah jadinya. Jika Anda dapat mengambil tindakan dan terus membuat kekeliruan, Anda akan mendapatkan pengalaman. Itulah sebabnya mengapa Presiden Theodore Roosevelt mengatakan mereka yang tidak pernah membuat kekeliruan tidak akan membuat kemajuan. Pengalaman tersebut pada akhirnya akan menumbuhkan kompetensi dan kekeliruan yang Anda buat semakin sedikit. Akibatnya, rasa takut Anda tidak lagi begitu melumpuhkan. Namun, keseluruhan proses memutus lingkaran ketakutan itu dimulai dengan tindakan. Anda harus bertindak sehingga timbul perasaan, bukannya menunggu dorongan emosi yang positif datang menggerakkan Anda. Sebuah perumpamaan bangsa Afrika menyampaikan pemikiran ini dengan sangat baik. Seekor rusa bangun setiap pagi di Afrika. Ia tahu bahwa ia harus lari lebih cepat daripada singa yang tercepat, jika tidak, ia akan mati. Setiap pagi, seekor singa bangun. Ia tahu bahwa ia harus lari lebih cepat daripada rusa yang paling lambat. Jika tidak, ia akan mati kelaparan. Baik Anda seekor singa atau seekor rusa, begitu matahari terbit, sebaiknya Anda berlari. Jika Anda selalu sulit mengubah kegagalan menjadi batu loncatan, maka Anda harus mulai bergerak. Apapun yang telah menghambat Anda atau berapa lama Anda telah tidak aktif bertindak, satu-satunya jalan untuk memutus siklus ketakutan adalah menghadapi rasa takut Anda dan mengambil tindakan. Sekalipun tindakan itu tampaknya kecil atau tidak berarti. Banyak orang yang tidak sukses terperangkap dalam lingkaran ketakutan. Namun hal yang sama juga terjadi pada peraih prestasi tinggi. Umpamanya, jika Anda menelaah kehidupan komposer George Frederick Handel, Anda melihat orang sukses yang terperangkap dalam kebiasaan buruk. Handel adalah seorang pemusik berbakat. Walaupun ayahnya ingin ia belajar hukum, ia memilih dunia musik di usia dini. Ketika berusia 17 tahun, ia menjabat sebagai organis gereja katedral di Halle, kota asalnya. Setahun kemudian, ia menjadi seorang pemain biola serta pemain harpsichord di rumah opera di Hamburg. Ketika berusia 21 tahun, ia menjadi ahli keyboard. Ketika mulai menggubah, ia langsung tenar dan segera ditunjuk menjadi konduktor Kapellmeister untuk Hanover, belakangan Raja George I dari Inggris. Ketika ia pindah ke Inggris, ketenarannya semakin berkembang. Menjelang usia 40 tahun, ia sudah terkenal di seluruh dunia. Sekalipun berbakat dan sangat tenar, Handel menghadapi kesusahan luar biasa. Persaingan dengan orang-orang Inggris yang juga menggubah lagu sangat tajam. Penonton sulit diterka dan terkadang tidak muncul pada saat pertunjukannya. Ia pun seringkali menjadi korban perubahan politik di zaman tersebut. Beberapa kali ia kehabisan uang dan hampir bangkrut. Sakitnya penolakan dan kegagalan sungguh tak tertahankan, terutama setelah ia pernah meraih kesuksesan. Lalu persoalannya diperparah dengan kesehatan yang memburuk. Ia terkena stroke yang membuat lengan kanannya lumpuh dan 4 jari tangan kanannya tak dapat digunakan lagi.
Walaupun akhirnya sembuh, ia tetap putus asa. Pada tahun 1741, Handel memutuskan tibalah saatnya untuk pensiun, sekalipun ia baru berusia 56 tahun. Ia berkecil hati, kecewa, dan dililit hutang. Ia merasa yakin bahwa ia akan berakhir di penjara. Pada tanggal 8 April, ia mengadakan konser yang ia peruntukkan sebagai ucapan selamat tinggal. Kecewa, serta penuh dengan rasa mengasihani diri sendiri, akhirnya ia menyerah. Namun, pada bulan Agustus tahun itu, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Seorang temannya yang kaya raya, Charles Jennings, mengunjungi Handel dan memberinya sebuah buku musik yang didasarkan pada kehidupan Kristus. Karya tersebut mengundang rasa ingin tahunya. Cukup mengusiknya untuk bertindak. Ia pun mulai menulis. Segera pintu inspirasi pun terbuka baginya. Siklus ketidakaktifannya putus. Selama 21 hari ia menulis hampir tanpa berhenti. Lalu ia masih menghabiskan 2 hari lagi untuk menciptakan orkestrasinya. Dalam 24 hari, ia menyelesaikan naskah setebal 260 halaman. Ia memberi karyanya judul Messiah. Saat ini, Messiah karya Handel dianggap sebagai mahakarya dan puncak karya sang komposer. Malah, Sir Newman Flower, salah seorang penulis biografi Handel, berkomentar tentang penulisannya. Menimbang tebalnya karya tersebut yang diselesaikan dalam waktu singkat, karya tersebut akan tetap dikenal, mungkin selamanya, sebagai karya terbesar dalam sejarah pengubahan musik. Tidaklah menjadi masalah seberapa baik atau buruk sejarah pribadi Anda. Satu-satunya hal yang menentukan adalah hadapi rasa takut Anda dan maju terus. Lakukan itu, maka Anda akan mendapatkan kesempatan untuk belajar bagaimana mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Langkah keempat untuk mengubah kegagalan menjadi batu loncatan. Bertindaklah hingga rasa takut Anda berkurang. Tujuan apakah yang penting bagi kesuksesan Anda yang paling Anda takuti sekarang ini? Tuliskanlah. Satu-satunya cara untuk terus-menerus maju adalah dengan menghadapi rasa takut Anda dan bertindak. Tuliskan semua rasa takut Anda yang berhubungan dengan tindakan yang harus Anda ambil. Periksalah daftar Anda dan terimalah kenyataan bahwa Anda takut. Tentukanlah langkah pertama apa yang dapat Anda ambil untuk mulai berupaya mencapai tujuan tersebut, baik langkah itu kecil atau besar. Intinya, lakukan saja. Jika Anda gagal, lakukan lagi. Teruslah mencoba hingga Anda tuntaskan langkah pertama tersebut, lalu renungkanlah apa langkah berikutnya. Ingatlah bahwa hampir tidak mungkin menunggu dorongan semangat datang sebelum Anda mau bertindak. Anda harus bertindak hingga dorongan semangat itu timbul. Satu-satunya cara untuk mengatasi rasa takut adalah dengan mengambil tindakan. Demikian Failing Forward, bab keempat, bagian ketiga. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.